Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi Marpaung, mahasiswa STOK Bina Guna Medan, dan saya semester 3 Ilmu Keolahragaan. Jadi saya sedang berada di rumah sekaligus sekretariatnya Sambo Fighting Club Tanjung Balai. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan hasil observasi saya dan hasil wawancara saya dari video sebelumnya. Baik, jadi tujuan camp ini didirikan untuk menjauhkan anak-anak muda kota Tanjung Balai ini dari hal-hal negatif seperti narkoba, tawuran, geng gemot atau geng motor yang sekarang kita sudah tahu bahwa di daerah-daerah lain juga sangat banyak seperti itu. Nah, dan tujuannya juga untuk membuat anak-anak kota Tanjung Balai ini berprestasi di bidang bela diri. Karena yang saya ketahui dari pelatihnya kemarin bahwa beberapa tahun belakangan ini di kota ini sudah jarang anak-anak muda ikut bela diri dan bahkan ikut bertanding di bidang bela diri dan atau berprestasi di bidang bela diri. Dan anak-anak kota Tanjung Balai ini pun sangat serius dan sangat fokus untuk berlatih, terutamanya di kalangan anak-anak yang masih sekolah seperti anak SMP, anak SMA, dan di situ mereka sangat-sangat fokus latihan seperti saya lihat kemarin. Dan pelatihnya juga bagus kepada mereka, ikhlas melatih mereka, dan uang iuran mereka per bulan pun tergolong sangat murah menurut saya. Nah, cuman menurut saya kekurangan dari camp ini adalah cuman fasilitas. Fasilitasnya kurang memadai, seperti samsak saja belum ada, mereka belum mempunyai samsak sama sekali. Seperti matrasnya sangat tipis, bisa dibilang matras untuk pencak silat. Sedangkan di bela diri combat sport itu kita mempelajari yang namanya bantingan, kuncian, dan di situ kita harus memiliki matras yang sangat tebal seperti matras bulat. Nah, jadi mereka di situ hanya memadakan matras pencak silat. Jadi menurut saya mereka sangat betul-betul, walaupun fasilitasnya kurang memadai, tapi mereka tetap bersemangat, dan itu mungkin tidak dijadikan alasan mereka untuk tidak mencoba atau tidak berlatih. Nah, jadi mereka sangat tidak mengalaskan alasan seperti kurangnya alat untuk latihan, kurangnya fasilitas untuk latihan. Mereka tidak memikirkan itu dan mereka tidak menggunakan alasan itu untuk tidak berlatih. Dan bahkan atlet yang berprestasi pun sudah sangat banyak dari camp tersebut. Bahkan ada salah satu atlet yang saya wawancarai di video sebelumnya yang bernama Denny Gunawan. Nah, orangnya ada di video yang sebelumnya sempat saya wawancarai. Jadi dia sempat mengikuti kejuaraan Asia Tenggara Combat Sambo di Malaysia dan dia berhasil meraih medali perunggu. Nah, dan begitu juga masalah petinggi dari kota itu, mereka sangat menghargai atlet-atlet yang berprestasi dari camp tersebut. Seperti mereka, setiap atlet berhasil meraih prestasi, mereka memberikan tali asih, mereka memberikan penghargaan untuk atlet tersebut. Nah, jadi hal tersebut membuat atlet makin semangat untuk latihan dan makin semangat untuk mengikuti pertandingan. Dan seperti yang dikatakan manajemennya kemarin yang di video sebelumnya, kalau mereka juga sempat diberi bantuan oleh anggota DPR dari kota tersebut untuk bekal mereka saat bertanding. Nah, seperti mereka itu selalu bertanding di kota Medan, mengikuti kejuaraan-kejuaraan provinsi seperti Kejutda, Poprov, Porprov, dan mereka sangat banyak prestasi yang diraih mereka dari kejuaraan-kejuaraan itu. Dan kemarin juga beberapa atlet mereka juga mengikuti liga yang ada di kota Medan seperti Berantam Medan. Nah, jadi mereka kemarin berangkat, ada 4 atlet yang berangkat dari kota Tanjung Balai ke Medan untuk mengikuti pertandingan Berantam Medan. Nah, jadi 4 diantara itu satu bermain di grappling atau permainan bawah seperti ground, kuncian, bantingan, dan 3 lagi bermain di kickboxing, di rulesnya kickboxing. Nah, jadi 2 diantara itu berhasil meraih kemenangan
dan 2 lagi dapatkan juara 2 atau kalah di finalnya. Nah, seperti itu menurut saya sangat prestasi yang sangat luar biasa gitu, karena mereka sudah mengikuti liga olahraga yang sangat bisa dibilang keras gitu. Apalagi kemarin di kickboxing saya nonton langsung, banyak tuh yang berdarah-darah, ada juga yang patah. Nah, jadi menurut saya juga tertarik gitu untuk mengikuti bela diri ini, dan apalagi saya tinggalnya itu di kota ini, di kota Tanjung Balai. Jadi saya tertarik gitu untuk masuk ke dalam camp ini karena di organisasi itu sangat bagus, orangnya bagus-bagus, bahkan pelatihnya itu care, manajemen itu care banget. Nah, ini contohnya saya berada di rumah yang punya klub ini, ketua klub itu yaitu Bapak Aaron, atau sekaligus dia itu manajemennya klub ini. Nah, ini sekarang saya berada di kediamannya dan dia mengizinkan saya untuk membuat video di sini. Begitu juga untuk proses latihan. Jadi mereka itu berlatih di setiap hari Senin sampai Kamis. Jadi di hari Senin sampai Kamis mereka berlatih dari jam 3 pas startnya dan finish di jam 5:30. Dan untuk program latihan di setiap hari Senin mereka berlatih untuk fisik. Nah, jadi setiap hari Senin mereka itu selalu jogging, dan rutinitas mereka di hari Senin itulah fisik. Dan di situ latihan fisiknya saya lihat kemarin sangat-sangat ngeri. Dan mungkin orang awam seperti saya untuk berlatih mengikuti latihan fisik mereka mungkin gak kuat. Nah, di hari Selasa mereka itu berlatih kickboxing. Nah, di hari Selasa mereka berlatih combat sport seperti stand up fighting, seperti kickboxing, muay thai, boxing. Nah, disitulah mereka melatih pukulan, tendangan, serangan-serangan atas gitu. Dan di hari Rabu mereka berlatih untuk ground fighting, atau bisa dibilang latihan seperti gulat, bantingan, kuncian. Itu seperti di bela diri judo, gulat, jiu-jitsu, kuncian. Nah, di situ mereka memasuki latihan itu juga. Nah, terus untuk di hari Kamis mereka fokus untuk latihan sparring. Jadi di hari Kamis itu latihannya itu fokus untuk sparring. Nah, jadi semua atlet yang berada di dalam camp itu ikut sparring dan ganti-gantian. Dan rules sparringnya itu beragam-ragam. Bisa ke rules grappling untuk permainan bawah, bisa ke rules kickboxing, bahkan ke rules MMA, campuran semua bermain. Dan saya juga melihat mereka sparring sangat ngeri kali, sangat gila sekali, karena mereka seperti sparring MMA-nya saja mereka menggunakan asli glove MMA, tidak glove tinju yang tebal tapi glove tipis. Sarung tangan MMA yang tipis, dan cuman memakai headguard yang tipis juga. Headguard pelindung kepala dan shin guard atau pelindung kaki, dan lainnya enggak gitu. Jadi kayak body itu enggak dilindungi, cuman memakai baju biasa aja dan celana pendek, dan sangat ngeri hasilnya. Dan bahkan kemarin ada tuh yang kemarin sampai berdarah hidungnya, padahal masih latihan, cuman masih proses latihan. Dan saya juga sempat bertanya tuh kepada pelatihnya di situ dan kepada atletnya juga, kenapa sampai segini gilanya melatih atlet-atletnya. Dan bahkan di sesi sparring aja pun sampai banyak atlet-atlet yang berdarah. Dan mereka menjawab ya, kalau emang mau maju dan mentalnya itu mau lebih ngeri, ya harus seperti ini latihannya. Karena lebih baik berdarah di tempat latihan daripada berdarah di saat pertandingan. Dan begitu juga untuk perekrutan atlet-atletnya, mereka sampai sekarang tidak bosan-bosan merekrut atlet-atlet untuk ikut berlatihan di situ untuk menarik anak-anak muda. Dan bahkan kemarin sempat saya dengar ada beberapa anak kota Tanjung Balai yang bertarung di jalanan, berkelahi di jalanan, mereka mendamaikannya dan membawanya ikut berlatihan, dan sekarang ikut latihan di camp tersebut. Nah, begitu juga untuk proses pelatihan mental mereka juga sangat ngeri sekali ya teman-teman. Karena saya lihat bahkan pelatih kemarin sempat bilang sama saya, tidak berguna fisik dan teknik yang hebat jika mental itu lemah.
Nah, karena kan kalau misalnya mental kita lemah, walaupun fisik kita, teknik-teknik kita bagus, semua itu hilang dikarenakan mental lemah ini tadi, mental lembek. Nah, jadi itu harus penyesuaian teman-teman. Seperti walaupun fisik kita memadai, walaupun teknik-teknik kita bagus, tapi mental kita kurang, sepertinya hati-hati untuk bertanding gitu. Karena banyak juga tuh kemarin coachnya bilang kalau atletnya sampai KO di atas ring karena mental itu tadi. Nah, jadi harus harus sesuai gitu, harus balance dia mental dan fisik dan teknik. Nah, jadi itu program latihan mereka itu sangat ngeri. Seperti contohnya sparring gila-gilaan seperti saya bilang sebelumnya. Itu salah satu untuk menaikkan mental, guys. Untuk menaikkan mental biar supaya saat bertanding tidak takut lagi. Karena bahkan saya perhatikan kemarin atlet-atlet yang ringan aja, berat badan yang 50 kilo aja dimainkan sama atlet yang beratnya di atas dia. Seperti kemarin si Rido, namanya ada salah satu atletnya Rido, dia berat badannya itu 50 kilo, tapi dimainkan bersama John Wesley yang beratnya 70 kilo. Dan si Wesley ini salah satu juara berantem Medan kemarin di kota Medan, juara satu berantem Medan. Dan si Rido ini salah satu mantan atlet pencak silat. Dan di situ mereka mesparingkan si Rido ini dengan si Wesley, walaupun beratnya yang berbeda, tapi saya lihat wah ngeri sekali gitu, karena yang dari segi tinggi dan bobotnya saya sudah berbeda, tapi mereka mempertandingkannya dengan tinggi yang lebih tinggi dari si Rido dan lebih berat dari si Rido. Tapi saya perhatiin si Rido ini sangat tidak ada gitu merasa takut dan tidak ada menolak suruhan dari coach itu gitu. Karena dan begitu saat dia disuruh coach sparring dengan Bang Wesley, dia langsung gas pak katanya. Dan di situ saya melihat wah ngeri-ngeri nih mental anak klub ini gitu. Dan seperti saya lihat di belakang ada juga, ini salah satu, ini beberapa foto atlet yang berprestasi juga, ini di FBAI, ini Grizzly Bear, atlet Combat Sambo ini juga di sini juga. Dan ini John Wesley Marbun yang saya bilang beratnya 70 kilo yang kemarin berhasil memenangkan berantem Medan. Dan ini Firmansyah atau bisa dibilang Ali. Dan si Firmansyah ini sangat gila di tinjunya. Dan di sini ada Grizzly Bear juga, atau bisa dibilang namanya si Adi. Dia pas waktu kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, dan di sini dia meraih medali perunggu di cabur Muay Thai. Nah, terus ini adalah kejuaraan yang sama, yaitu kejuaraan turnamen FBAI MMA di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Dan saya melihat medali-medali mereka sangat banyak sekali, guys. Nah, begitu juga untuk masalah cedera nih, guys. Jadi untuk atlet yang cedera saat sesi latihan maupun saat pertandingan, pelatih dan pihak-pihak camp ini langsung antusias untuk membantu atletnya untuk menyembuhkan atletnya. Contohnya kemarin saya wawancarai atletnya, ada gitu, dibilang atletnya ada beberapa atlet yang sempat cedera, pelatih langsung antusias membantu gitu. Dan kemarin juga sempat ada atlet yang bertanding di degradasi PON dari cabur Combat Sambo, yaitu namanya John Wesley yang peraih medali emas di berantem Medan. Dia kemarin bahu sebelah kanan itu geser pas waktu di degradasi PON, seleksi PON kemarin di bulan 6 kemarin kalau nggak salah, bahunya geser saat bertanding. Dan di situ pihak pelatih dan pihak penyelenggara pertandingan langsung merespon sangat cepat, dan alhamdulillah sekarang bahunya sudah bagus lagi. Dan langsung begitu saat terjadi geser bahunya langsung diperbaiki dan langsung disembuhkan. Jadi menurut saya bukan cuma sekedar organisasi atau bukan cuma sekedar camp, tapi memang betul-betul seperti keluarga lah gitu di bela diri ini. Saya mengiranya kalau kita ikut bela diri itu ya udah ikut latihan, ikut tanding, udah cuma begitu saja. Ternyata enggak.
Bahkan pelatihnya saat waktu event berakhir, biasanya itu di akhir event, di akhir tahun, mereka biasanya membuat acara di camp ini, membuat acara di rumah ketua camp ini, seperti acara bakar-bakar, karaokean. Jadi menurut saya bukan sekedar organisasi, tapi keluarga, tapi bisa dibilang keluarga besar Sambo Fighting Club Kota Tanjung Balai. Dan mungkin cuman segitu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.